Direktur Kursus dan Pelatihan, itu tadi bahwa pendidikan kecakapan kerja itu apa ada bedanya dengan undang-undang? Tidak, Bapak Ibu. Bahwa pendidikan kecakapan kerja ini untuk melayani peserta didik dalam mengembangkan keterampilan kerja yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Kata kuncinya adalah sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, agar peserta didik itu mempunyai keterampilan atau kompetensi tertentu yang bersertifikat sehingga akhirnya bisa bekerja maupun dapat terserap di dunia kerja dengan dunia industri dan dunia usaha. Nah, ini pelaksanaannya tidak bisa dilaksanakan hanya di lembaga itu sendiri, tapi harus link and match dengan kebutuhan dunia kerja. Artinya harus ada kerjasama dengan dunia kerja. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, tujuan program PKK itu sendiri adalah tidak hanya sekedar mendidik dan melatih, ya, tidak hanya sekedar mendidik dan melatih seperti di tahun yang lalu juga, yaitu peserta didik dilatih kompetensi tertentu selaras dengan kebutuhan dunia kerja dan dunia usaha. Nah, ini terus setelah itu mereka setelah diberikan pelatihan sekian jam, misalkan itu 200 jam atau ada yang 300 jam, itu nanti mereka ini peserta didik ini diikutkan uji kompetensi dan bersertifikasi. Tidak hanya sekedar ikut uji kompetensi tetapi harus bersertifikasi. Nah, ini Bapak Ibu, ini outputnya adalah harus mengikuti uji kompetensi dan bersertifikasi. Yang outcome-nya adalah dampaknya adalah mereka yang telah mengikuti uji kompetensi ini bisa terserap di dunia usaha, dunia kerja, dan dunia usaha. Nah, ini Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, sasaran program PKK, walaupun kemarin ada dari beberapa teman-teman dari lembaga itu menginginkan bahwa usianya itu ditambah tetapi tetap masih 17 sampai 25 tahun. Ini untuk sasaran, yaitu anak sekolah yang tidak sekolah, anak usia sekolah yang tidak sekolah, usianya tetap 17 sampai 25 tahun. Ini sudah dikunci dalam aplikasi. Sehingga nanti kalau Bapak Ibu itu mengakses program ini yang lebih dari usianya lebih atau kurang dari juknis ini tentunya akan tertolak. Maka Bapak Ibu tolong ini diperhatikan betul bahwa sasaran peserta didik kita adalah usia 17 sampai 25 tahun. Nah, ini kalau kita lihat dari data bahwa sasaran usia 17 sampai 25 tahun atau ATS ini masih sekitar 2 juta lebih. Ini masih banyak. Belum yang menganggur Bapak Ibu. Yang menganggur ini juga menjadi sasaran kita. Kalau data dari BPS itu sekarang masih ada 8,2 juta. Nah, ini menjadi sasaran kita. Juga yang ketiga adalah prioritas adalah penerima Kartu Indonesia Pintar. Nah, ini sasaran umum untuk program Platinum dan Silver. Sedangkan di tahun 2023 ini ada inovasi baru Bapak Ibu bahwa PKK ini menyasar juga calon pekerja migran Indonesia. Usianya sama, ya, syaratnya sama, ATS juga usia 17 sampai 25 tahun. Yang kedua telah memiliki sertifikat kompetensi bidang keterampilan yang dibutuhkan oleh negara penerima. Nah, ini nanti bekerja sama dengan BP2MI ya kami Bapak Ibu. Yang ketiga adalah untuk calon migran ini adalah memiliki ijazah dan transkrip nilai minimal mereka ini adalah lulusan LSTA dan sederajat. Sedangkan ada yang lain juga Bapak Ibu di tahun ini bahwa selain yang platinum, silver dan calon migran ini, sasaran kita adalah untuk menjaga barangkali ada gempa atau lain sebagainya, maka ada sasaran lain ini nanti ditetapkan oleh direktur melalui keputusan direktur jenderal. Nah, ini barangkali untuk menjaga-jaga seperti kalau kemarin ada gempa yang di Cianjur misalkan. Nah, ini kita perlu hadir di sana Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa jenis dana bantuan kita itu dibagi menjadi ini 3. Kalau yang di ketetapan atau keputusan dirjen itu nanti masuk silver Bapak Ibu. Nah, platinum, tapi mohon maaf, ini juga saya sampaikan bahwa platinum ini kalau nanti anggaran tidak bisa tersedia, itu nanti kemungkinan tidak bisa dilaksanakan. Tetapi mudah-mudahan
anggaran PKK nanti atau PKW nanti bisa ditambah sehingga untuk yang platinum itu nanti bisa terrealisasi ini Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu, kalau nanti platinum itu bisa kami realisasikan bahwa bantuan pemerintah kepada calon peserta didik yang memiliki keterampilan tertentu dengan jumlah jam minimal 300 jam. Tapi tidak hanya ini saja platinum itu nanti syarat-syaratnya. Ada syarat lembaga apa yang boleh mengakses platinum ini. Terus nanti bagaimana tentang income atau gajinya. Kalau sama dengan silver ya enggak, jangan gitu ya. Nah ini nanti diatur juga di dalam juknis kita. Nah selanjutnya Bapak Ibu untuk silver, bantuan silver ini minimal jam pembelajarannya 100 jam. Nah ini Bapak Ibu ya, yang tahun lalu juga seperti ini sudah kita. Untuk khusus untuk calon migran, bahwa bantuan pemerintah kepada calon pekerja migran ini untuk peningkatan kemampuan berbahasa asing. Nah, kata kuncinya adalah peningkatan kemampuan berbahasa asing, jumlah jam pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan negara tujuan. Karena ini akan berbeda ketika itu mungkin bahasa Jerman, ketika itu mungkin nanti ke Korea atau ke Jepang. Nah ini berbeda sehingga nanti akan kita atur sesuai dengan kebutuhan negara tujuan. Nah ini Bapak Ibu. Nah, lanjut ya Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Direktur Bapak Hartanto tadi bahwa alhamdulillah. Tapi ini alhamdulillah apa kita bersyukur atau kita sedih ya Bapak Ibu bahwa jumlah anggaran atau sasaran program PKK ini dari tahun ke tahun, mulai dari tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023 ini mengalami penurunan. Nah, tahun 2023 ini dibandingkan dengan tahun 2022 kemarin itu sangat jauh. Waktu 2022 itu ada 127 miliar sekian, kalau yang sekarang ini hanya 51 miliar 678 juta 565 rupiah. Nah ini Bapak Ibu, ini penurunannya yang sangat tajam. Terus dari segi sasaran yang tadi juga sampaikan Pak Hartanto 11,7, tepatnya di 11 juta 790. Dibandingkan tahun 2022 kemarin itu masih 30.000 karena tahun yang lalu mendapatkan tambahan dari BABON. Mudah-mudahan tahun ini juga seperti itu. Karena apa? Karena ternyata program PKK ini masih seksi ya, masih banyak yang menginginkan, baik itu oleh saudara-saudara kita yang tidak mampu, saudara-saudara yang ada yang di 3T dan lain sebagainya ya. Ini mudah-mudahan ya Pak Bapak Ibu, kita berdoa bersama nanti mudah-mudahan kita mendapatkan bantuan lagi, tambahan lagi, tidak hanya 51M lagi, mudah-mudahan ya paling enggak seperti tahun yang lalu ya Bapak Ibu. Nah kalau tadi yang juga saya sampaikan bahwa platinum itu kami sediakan 500 peserta didik sasaran kita, tetapi tadi mohon maaf walaupun di juknis itu kami cantumkan, nanti kalau anggaran memang tidak terpenuhi, kami pun tidak bisa merealisasikan. Tetapi sampai sekarang kami tetap memasukkan ke dalam juknis. Siapa tahu tadi kan dapat tambahan. Nah, ini besaran kosnya itu 6 juta sampai 20 juta. Sedangkan untuk silver ini ada 2 juta sampai 5 juta dan sasarannya itu 11.290. Nah, ini ya Bapak Ibu. Ini kalau ini bisa kita realisasikan, alhamdulillah, doa kita bersama Bapak Ibu, mudah-mudahan platinum bisa kita realisasikan. Kalau silver pasti dan insya Allah itu bisa terserap sampai 0%. Nah, makasih. Nah, Bapak Ibu, siapa yang boleh menyelenggarakan program PKK? Masih sama dengan tahun yang lalu. Yang pertama adalah satuan pendidikan non formal, di dalamnya adalah lembaga kursus dan pelatihan, PKBM dan SKB, ini masih juga. Nah mudah-mudahan juga Bapak Ibu walaupun anggaran sedikit, nanti tentunya seleksinya lebih ketat ya, lebih ketat. Tapi ternyata lembaga penyelenggaranya tuh masih banyak juga seperti tahun lalu. Juga satuan pendidikan non formal Bapak Ibu, ada di dalamnya SMK, Politeknik, Akademi Komunitas, perguruan tinggi vokasi. Nah ini boleh. Nanti apabila itu memenuhi syarat silahkan.
Yang ketiga, organisasi kemasyarakatan yang memiliki izin yang sah. Yang memiliki izin yang sah ya Bapak Ibu. Nah ini. Yang keempat adalah dunia usaha, dunia industri, dunia kerja yang memiliki unit pelatihan yang sah. Nah ini sama dengan yang nomor 3 ini. Nah, yang kelima Bapak Ibu, satuan pendidikan non formal atau formal dan organisasi kemasyarakatan wajib bekerja sama dengan dunia usaha, dunia industri, dan atau dunia kerja tanpa kecuali. Nanti jangan-jangan mempunyai persepsi kalau SMK tidak perlu kerjasama dengan Eduka. Perlu Bapak Ibu, semuanya mewajibkan tadi kerjasama dengan Eduka ya. Nah, itu harus ini wajib hukumnya bekerja sama dengan Eduka. Yang ini kadang-kadang yang dikeluhkan oleh para teman-teman penyelenggara program mencari partner Eduka itu sulit. Iya. Karena yang diinginkan tidak hanya sekedar melaksanakan program, tetapi nanti lulusannya bisa diterima di dunia kerja dan dunia industri. Nah, yang keenam, lembaga penyelenggara pelatihan bahasa asing untuk calon pekerja migran Indonesia ditetapkan oleh Direktur Kursus dan Pelatihan ini. Nanti kita kerjasama dengan BP2MI Bapak Ibu. Nah, baik Bapak Ibu, kami lanjutkan. Nah, ini yang tadi Bapak Ibu yang saya sampaikan, persyaratan lembaga yang platinum dengan silver tentunya akan berbeda. Misalkan Bapak Ibu, kalau wajib hukumnya ini yang akan menyelenggarakan program PKK itu NPSN-nya harus, karena ini adalah pintu masuk untuk mengakses dalam aplikasi. Kalau tidak ada NPSN-nya, ya nggak bakalan bisa masuk. Yang kedua, untuk platinum Bapak Ibu, prioritas untuk lembaga yang berkinerja A pada tahun 2002 kemarin. Karena kami sekarang ini sedang melakukan kinerja terhadap lembaga kursus dan pelatihan. Ya, ini. Terus untuk silver, Bapak Ibu, prioritas untuk lembaga yang kinerja B ke bawah. Nah, ini. Jadi yang A itu tadi Pak Ibu, selain jamnya, ini harus berkinerja A ya ini. Nah yang kedua, yang ketiga Bapak Ibu, memiliki izin operasional yang masih berlaku minimal 5 tahun untuk platinum. Sedangkan untuk silver itu boleh 2 tahun. Nah ini jangan sampai baru 2 bulan mengajukan. Gimana gitu? Ya Allah, mau 5 menit lagi. Ya oke Mas saya ini. Nah Bapak Ibu, yang paling penting ini juga memiliki yang untuk platinum, memiliki kerjasama penempatan lulusan dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja internasional atau nasional. Karena waktunya hanya 15 menit, saya akan lebih cepat lagi dan tidak semua saya sampaikan Bapak Ibu. Nanti bisa Bapak Ibu bisa mengunduh juknis kami ya. Nah, ini Bapak Ibu kewajiban lembaga. Kenapa? Nah, ini ya Bapak Ibu, ini yang ini terutama, yang saya inginkan yang ini. Bukan, terus. Nah, ini Bapak Ibu, dalam penempatan ini Bapak Ibu, dalam penempatan ini tidak hanya sekedar magang, tetapi memang benar-benar bekerja ya, benar-benar bekerja ini. Ini kata kuncinya adalah benar-benar bekerja untuk penempatannya, bukan magang yang selama ini masih berupa magang ya. Nah, gimana waktunya? Waktunya sangat sedikit banget ya. Nah, ini Bapak Ibu, yang saya merahkan ini terutama kewajiban lembaga penyelenggara selain mengusulkan proposal, ini yang Bapak Ibu, memberikan informasi, melaporkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten setempat di mana lembaga tersebut itu mendapatkan bantuan agar nanti Dinas Pendidikan itu juga memberikan pembimbingan Bapak Ibu ya, berikan bimbingan terhadap pelaksanaan program ini. Saya mohon maaf ini Bapak Ibu cuma 15 menit dikasihkan waktu. Nah, ini ya Bapak Ibu, hak lembaga penyelenggara ini menerima dana bantuan, menerima bimbingan dari kami, Bintek itu selalu kami lakukan agar pelaksanaan itu akuntabel. Terus yang terakhir adalah memperoleh pembinaan dari Dinas Pendidikan setempat. Nah ini Bapak Ibu, ini jadi tata cara pengajuan proposal ini semua nanti ada di juknis ya, ada di juknis ini. Ini nggak saya sampaikan, nanti juga bisa diunduh Bapak Ibu, bisa diunduh di web kami ya. Nah
Ini Bapak indikator keberhasilannya, yaitu 100% peserta didik mengikuti pembelajaran dengan tuntas untuk platinum. Nah, 90% memperoleh sertifikat, 90% ya, bukan 70%. Kalau yang 70% adalah silver. Sedangkan minimal 90% untuk platinum itu lulus diserap di dunia industri. Itu jangka waktunya 1 tahun. Sedangkan untuk silver 60%, kalau yang tahun yang lalu 53,37%, sekarang adalah 60% lulusannya terserap di dunia industri dan dunia. Nah, sebentar Bapak Ibu, nanti bisa diunduh di ini. Apa itu? Jadi mana? Paling bawah. Mana? Nah, bukan ini, bukan. Diunduh di mana tadi ya? Aduh. Atau 1 jam minimal, tapi waktunya dengan sangat singkat ini sehingga saya tidak bisa secara detail menyampaikan apa itu Juknis 2023 ini, apakah ada perbedaan. Nah, sebenarnya tidak ada perbedaan, hanya nanti di dalam pengajuan proposal RAB-nya itu sudah harus disertakan, ya. Kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Yang terhormat Bapak Ketua Komisi 10 DPR RI, yang saya hormati Ibu Dirjen Pendidikan Vokasi, yang saya hormati juga Bapak Dr. Wartanto selaku Direktur Khusus dan Pelatihan, yang saya hormati Wali Kota Surakarta dan Wali Kota Probolinggo, juga para pimpinan dari industri, serta Bapak Ibu, para peserta launching program PKK-PKW yang berbahagia. Baik, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan yang baik ini, saya paling senang kalau paparan bersama Pak Pur. Pasti yang saya minta Pak Pur dulu. Karena apa? Namanya kan PKK, saya PKW, hanya ganti K-nya ganti W aja. Sehingga tidak banyak perubahan ini. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, ya, saya sampaikan bahwa pendidikan kecakapan wirausaha PKW, ya, ini adalah merupakan program dari Direktorat Khusus dan Pelatihan Ditjen Pendidikan Vokasi dalam rangka melakukan pelatihan, memberikan pengetahuan keterampilan dan menumbuhkan sikap mental wirausaha yang diharapkan dapat mengelola potensi diri lingkungan sebagai bekal berwirausaha. Jadi kalau kita cerna bahwa tujuan mulia daripada program PKW adalah bagaimana nantinya para peserta didik akan dibawa untuk mampu mendirikan rintisan usaha. Oleh karenanya nanti tolong Bapak sekalian, siapapun yang mengakses program ini ya harus bermitra dengan UMKM, dengan platform digital dan lembaga keuangan. Karena apa? Ketiga-tiganya akan mendukung. Nah, kemudian tujuan daripada program PKW adalah yang jelas mendidik dan melatih ya ke arah berwirausaha. Kemudian juga memberikan dukungan kepada anak-anak kita, anak-anak ATS yang kurang beruntung ya, agar berkesempatan dalam mengembangkan berbagai keterampilan usaha. Kemudian ending point-nya adalah mendorong terwujudnya sumber daya manusia yang mampu berusaha ini. Nah, berikutnya Bapak sekalian, yang menjadi sasaran program PKW ya hampir sama dengan yang PKK. Yang pertama diutamakan anak usia sekolah yang tidak sekolah atau ATS. Mereka adalah putus sekolah atau lulus tidak melanjutkan. Nah ini. Kemudian jangan lupa rentang usianya 15 sampai 25 tahun. Nah ini nanti akan dibuktikan dengan nomor induk kependudukan. Kemudian diutamakan dari keluarga yang kurang mampu. Nah, nanti akan lebih diprioritaskan pada pemegang Kartu Indonesia Pintar atau KIP. Berikutnya, belum memiliki pekerjaan tetap dan menganggur. Dan lebih-lebih lagi,
mereka tidak sedang dalam program sejenis yang dibiayai oleh pemerintah. Artinya mereka betul-betul sudah tidak lagi sekolah, baik itu negeri maupun swasta. Ini. Nah, dalam rangka itu Bapak sekalian, nanti juga ada sasaran untuk daerah 3T dan daerah kemiskinan ekstrim nanti. Kemudian berikutnya Bapak sekalian, nah, komponen penyelenggaraan program PKW ini. Yang pertama yang terkait dengan jenis keterampilan. Bapak Ibu, saya harapkan begini, tahun 2023 ini tidak usah terlalu mengawang-awang mengambil keterampilan yang susah, tetapi paling tidak keterampilannya itu yang Bapak Ibu ambil betul-betul dapat dipasarkan dan dibutuhkan oleh masyarakat ini. Kemudian juga mudah, murah, tetapi menghasilkan pendapatan yang secara mandiri. Ini kurikulumnya ini yang penting Bapak sekalian minimal ada 5 ya yang mencakup kurikulum terkait dengan program PKW. Yang pertama adalah pendidikan karakter kewirausahaan, baru kemudian pendidikan keterampilan. Nah, maka dari itu tolong Bapak Ibu siapapun yang dapat program PKW, ketika memulai pembelajaran jangan langsung diberikan pelajaran yang menyangkut keterampilan teknisnya, tetapi berikan dulu materi-materi yang terkait dengan pendidikan karakter kewirausahaan dulu ini. Makanya pendidikan karakter kewirausahaan ditempatkan pada poin yang pertama ini. Baru yang kedua dan yang ketiga menyangkut pemasaran dan aksi pemodelan, pengelolaan hasil usaha, dan jangan lupa juga ada materi yang terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja ini. Adapun proses pembelajarannya nanti biasa dilakukan secara teori dan praktek. Kemudian jangan lupa kurikulumnya disusun bersama antara UMKM ya, kemudian juga lembaga-lembaga mitra terkait. Nah, makanya syarat utama untuk program PKW adalah lembaga harus bekerja sama dengan UMKM ini. Nah, tahun ini kami tetapkan minimal 3 UMKM ini. Kemudian dapat memanfaatkan SAPRAS yang dimiliki oleh lembaga mitra. Jadi jangan semata-mata hanya mengandalkan SAPRASnya lembaga, ya, tetapi juga boleh memanfaatkan SAPRAS yang dimiliki oleh lembaga mitra. Nih. Nah, kemudian berikutnya ya, instruktur. Nah, jelas-jelas karena kita akan melatih kewirausahaan, maka kami berharap instrukturnya diprioritaskan adalah para pelaku usaha ini. Ini yang penting nih. Jangan hanya sekedar mencari instruktur tetapi dia nol terkait dengan kewirausahaan. Mampu merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi hasil belajar, dan membimbing rintisan usahanya. Kemudian diutamakan yang kompeten ini. Nah, yang kedua yang menyangkut SAPRASnya. Ini SAPRAS boleh diambil dari lembaga, ya. Juga boleh menggunakan SAPRASnya mitranya, tetapi yang relevan. Nah, dengan demikian begini, artinya Bapak Ibu bisa berpartner dengan lembaga, dengan mitra-mitranya. Tetapi paling tidak semata-mata bukan berarti lembaga nggak punya SAPRAS. Kalau lembaga nggak punya SAPRAS, nanti akan kami tolak. Ini namanya lembaga bonek, ya. Tetapi kalau misalkan SAPRASnya kurang sedikit, masih bisa ditolerir ini. Dan berikutnya terkait dengan peran Pemda, ya. Jadi begini, kenapa pemerintah daerah kemudian pihak-pihak lain perlu dilibatkan? Karena dalam rangka juga membimbing nanti rintisan usahanya. Misalkan dia kekurangan modal, alhamdulillah ada yang bertanggung jawab. Mereka kesulitan pemasaran, alhamdulillah ada yang membantu. Itulah maksudnya. Makanya lembaga penyelenggara PKW harus bersinergi, harus bermitra dengan pihak-pihak lain yang terkait ini. Nah, kemudian proses pembelajaran program PKW. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, harus mampu melakukan identifikasi peluang usaha dan peserta didik. Nah, tahun ini ya, tolong segera saja melakukan rekrutmen calon peserta didik. Nah, dengan syarat seperti tadi yang saya katakan. Nah, kemudian walaupun memang betul di aplikasi boleh juga belum mencantumkan peserta didik, tetapi kami harapkan ya, karena keterbatasan dari sasaran kita, maka harapan kami ketika Bapak Ibu mendaftar juga sekaligus sudah mencantumkan calon peserta didik ini. Kemudian yang kedua ya,
yang menyangkut pembelajaran kewirausahaan dan keterampilan. Dan jangan lupa program PKW tetap harus dilakukan evaluasi hasil pembelajaran. Walaupun begini, yang namanya program PKW memang tidak wajib dilakukan uji kompetensi seperti program PKK. Kalau PKK wajib, kalau PKW tidak wajib ikut uji kompetensi. Tetapi apabila ingin ikut uji kompetensi, boleh-boleh saja, asal jangan menggunakan dana bantuan. Silakan dengan menggunakan dana swadaya masing-masing. Ini. Kemudian yang terakhir adalah melakukan perintisan pendampingan rintisan usaha. Dan harapan kami setelah selesai pembelajaran, ya, dalam kurun waktu 1 tahun, mereka harus sudah melakukan rintisan usaha. Karena apa? Kami akan selalu melakukan pemantauan lewat trace study ini. Nah, kemudian Bapak sekalian, ya, kami tadi mengatakan bahwa program PKW tetap harus dilakukan evaluasi. Evaluasinya menyangkut apa? Menyangkut minimal 4 hal ini. Evaluasi perubahan karakter sebagai wirausaha, evaluasi kemampuan dalam menguasai pengelolaan usaha, pengelolaan keuangan dan pemasaran. Juga dilakukan evaluasi menyangkut kemampuan keterampilan yang bersangkutan, keterampilan yang digeluti. Dan yang terakhir adalah melakukan evaluasi rancangan rintisan usaha. Nah, Bapak Ibu, karena konsen kami kepada rintisan usaha, sehingga nanti banyak hal yang menyangkut tentang kewirausahaan. Kemudian siapakah yang boleh mengakses program PKW? Yang pertama adalah satuan pendidikan non-formal, ya, ada LKP, PKBM, dan SKB. Tetapi mereka harus punya NPSN. Kemudian satuan pendidikan formal, ada SMK, Politeknik, ya, kemudian juga perguruan tinggi vokasi juga boleh ini. Organisasi kemasyarakatan yang menyelenggarakan program pendidikan keterampilan dan kewirausahaan. Nah, kemudian mereka diharapkan, ya, minimal sudah beroperasi 2 tahun ini. Nah, Bapak-Ibu sekalian, ya, ini terkait dengan persyaratan lembaga. Nah, sebenarnya begini, tahun 2023 memang di Juknis masih ada platinum, tetapi Pak Direktur sudah menyatakan bahwa kebijakannya karena dananya sedikit, supaya lebih banyak yang mengakses, maka untuk tahun ini kategori platinum ditiadakan, sehingga hanya ada 1 kategori silver. Kecuali begini, seperti yang disampaikan Pak Pur tadi, oh tiba-tiba dananya ditambah, ya, semakin besar, kemudian harus ada platinum, nggak ada masalah, nanti kami akan informasikan lebih lanjut. Tetapi sementara dengan kuota yang ada, kami tetap memberlakukan yang namanya kategori silver ini. Nah, ada persyaratan, ya, lembaga harus memiliki NPSN. Nah, kemudian persyaratan tambahan tahun ini diprioritaskan lembaga yang menerapkan metode atau pendekatan pembelajaran berbasis proyek. Nah, maknanya apa? Ketika peserta didik sedang belajar, sudah diarahkan, ya, sudah diperbolehkan menerima order yang dikerjakan di lembaganya, sehingga nanti apa harapannya mereka akan berlatih berusaha dengan order yang ada dari pihak ketiga ini. Kemudian yang pasti kerjasama dengan UMKM dan seterusnya, ini sudah hal yang biasa. Next, Mas. Nah, terus saja. Nah, kalau untuk program PKW, dampelnya minimal 100, ya, maksimal 250. Ini akan sangat tergantung dari jenis keterampilan yang diambil oleh Bapak Ibu. Nah, kemudian seperti yang disampaikan Pak Direktur, ya, kita ada 2 cara. Yang pertama dengan model yang seperti biasa, yaitu lembaga penyelenggara, ya, peserta didiknya datang di lembaga. Itu sudah biasa. Nah, yang kedua dalam rangka mengatasi mungkin tempatnya pulau-pulau jauh dari lembaga, sehingga Pak Direktur mengatakan ada dengan cara jemput bola. Artinya apa? Lembaga boleh mendatangi dari kelompok-kelompok peserta didik ini. Sehingga inilah yang mungkin salah satu juga perubahan di tahun 2023 ini. Nah,
jadwalnya begini Bapak sekalian, ya. Hari ini alhamdulillah Ibu Dirjen sudah meluncing pertanda bahwa Juknis sudah siap ya. Kemudian juga aplikasi mudah-mudahan dalam minggu ini juga sudah siap. Jadi sekarang sudah kita lakukan sosialisasi ya. Kemudian yang nomor 3 nanti insya Allah ya aplikasi sudah bisa Bapak Ibu pakai kira-kira sebelum Februari. Artinya mungkin minggu terakhir bulan Januari Bapak Ibu sudah bisa melakukan pendaftaran. Ini. Kemudian pemberkasan ya dalam rangka laporan awal kira-kira Maret dan seterusnya. Saya kira jadwal ini akan mengalir sesuai dengan kecepatan dari Bapak Ibu sekalian. Ini. Dan kami berharap nanti pada bulan-bulan Oktober sudah selesai ini. Nah ini Bapak Ibu sekalian, besaran dana bantuan. Rentang dana bantuan kami ya per orangnya 3 sampai 6 juta. Ini. Nah, besaran ini akan sangat tergantung dari keterampilan yang Bapak Ibu ambil. Sasarannya ada 7.910 orang. Ini. Kemudian anggaran kami hampir sama dengan PKK ya. Kami 49 miliar 487 sekian ini. Sehingga tolong Bapak Ibu sekalian karena juga sasarannya sedikit, maka kami betul-betul akan melakukan seleksi ya. Mana-mana yang betul-betul cepat masuk, layak, insya Allah dapat. Kemudian sampelnya antara 100 sampai 250 ini. Nah, seperti biasanya ya, dalam rangka pemanfaatan anggaran, ini ada perubahan yang agak menyolok ya. Tahun ini Bapak sekalian, untuk persiapan ya, kami hanya membatasi maksimal 3%. Ini. Kenapa demikian ya? Karena apa? Di sini tahun kemarin banyak Bapak Ibu yang tidak bisa menggunakan dengan besaran 10%. Ya, sehingga dalam pertanggungjawabannya masih banyak yang mengada-ada. Sehingga dengan berbagai pertimbangan kami turunkan supaya apa? Bapak Ibu tidak mengalami kesulitan dalam membelanjakan di poin persiapan. Kemudian pelaksanaan ya ini maksimal 42%. Ini. Kemudian dana stimulan kami naikkan dari 40 menjadi minimal 50%. Sedang penyusunan laporan kami turunkan dari 15% menjadi 5%. Karena apa? Juga banyak kesulitan Bapak Ibu pertanggungjawabannya. Nah, ini. Dan seperti biasanya nanti laporan dalam bentuk video best practice yang juga dilombakan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, program PKW sudah menetapkan indikator keberhasilan. Yang pertama, 100% untuk peserta didik dalam rangka menyelesaikan program dengan tuntas. Ini. Kemudian harapan kami 60% ya dapat merintis usaha dalam waktu 12 bulan. Kemudian 100% juga untuk pertanggungjawabannya. Nah Bapak Ibu, alhamdulillah tahun 2022 hanya ada satu lembaga yang sampai hari ini belum menyampaikan laporan. Pasti sudah ada konsekuensinya. Kemudian Bapak Ibu sekalian ya, untuk pengajuan proposal ya, silakan Bapak Ibu lihat di aplikasi kami ya. Nanti Bapak Ibu mulai hari ini silakan ya dibuka, dibaca juknisnya. Yang pasti begini Bapak Ibu sekalian, tolong juknis harus dikuasai ya. Jangan sampai Bapak Ibu hanya mengejar yang penting bisa masuk, padahal persyaratannya belum Bapak Ibu kuasai. Maka dari itu tolong waktu-waktu 1, 2 hari, 3 hari ini tolong semua Bapak Ibu yang ingin mengajukan program PKW silakan dikuasai dulu juknisnya supaya supaya Bapak Ibu tidak mengalami kesulitan dalam mengajukan proposal ini. Jadi inilah Bapak Ibu sekalian ya paparan singkat kami terkait dengan program PKW. Dan sebagaimana yang disampaikan Pak Pur, nanti juga mungkin di lain kesempatan ada kegiatan-kegiatan atau sosialisasi untuk program PKW maupun PKK. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.